Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dari kita mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada orang yang merasa begitu berat memikulnya dan menganggap sebagai beban. Ada juga orang yang merasa ringan dan dengan riang mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan dari kasih teristimewa pada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Maka baginya kesulitan bahkan kesakitan bukanlah beban yang berat, tetapi korban syukur karena boleh mewujudkan kasih pada orang-orang yang dicintainya yang berada di bawah tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya orang tua dengan senang sekalipun berat bekerja keras untuk anak-anaknya. Baginya tugas dan tanggung jawab adalah apa yang pas dan pantas dipikulnya sebagai bagian dari komitmen hidupnya dan perwujudan iman akan Allah yang mempercayakan peran, tugas dan fungsi serta posisi tertentu dalam kehidupan ini. Itulah kuk gandar, yaitu tugas dan tanggung jawab yang pas dan pantas yang Tuhan sediakan bagi setiap orang, hingga orang pun menjalankannya dengan sukarela dan sukacita. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang, setiap kita, tidak lebih dari kekuatan kita. Allah sungguh mengenal betul dan memberikan apa yang pas dan pantas untuk kita. Sayangnya ada orang yang malah terbeban oleh tugas dan tanggung jawabnya hingga stres, pusing, bahkan gila. Merasa beban hingga terasa makin berat karena ditambah dengan hati yang penuh penyesalan bahkan kemarahan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pastor di India pernah bercerita bahwa pada suatu hari ada seorang anak kecil yang berusia sekitar 6 tahun menggendong adiknya yang sekitar 2 tahunan tetapi gemuk. Seorang bapak merasa kasihan pada anak yang menggendong adiknya itu dan berkata, "Nak, mengapa engkau memikul beban seberat ini? Bukankah ia sudah bisa berjalan? Suluhlah dia berjalan. Bukankah engkau juga masih kecil, badanmu kecil, badan adikmu besar. Turunkanlah beban itu dan biarkanlah ia berjalan." Anak itu menjawab, "Maaf Bapak, ini bukan beban, tapi ini adalah adikku." Saudara-saudari yang terkasih, itulah kiranya momen saat Yesus memanggul salib yang berat. Yesus tidak menurunkan salibnya yang berat dan tidak menganggapnya sebagai beban, tetapi memikulnya sampai ke bukit Golgota karena salib bukanlah beban yang berat baginya, tetapi korban syukur pada Allah yang menyelamatkan manusia. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang seorang raja damai yang menaiki menunggangi keledai beban. Saya pernah melihat satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana keledai tidak mengenal Yesus yang akan menaikinya memasuki kota Yerusalem. Tetapi ketika dinaiki oleh Yesus, walaupun berat badannya, keledai kecil, ia mengangkat Yesus yang menungganginya, membawanya dengan senang hati. Karena mengira orang-orang itu bernyanyi Hosana, Hosana, memuji Allah, kiranya memuji keledai. Sehingga keledai sambil memanggul Yesus, membawa Yesus sambil manggut-manggut. Sepertinya yang dia dipuji. Dia merasa tidak ada beban, luar biasa. Karena Yesus saya dipuji, baru seumur hidup ada orang-orang yang memperhatikan, memuji-muji saya. Itu membawa sesuatu, tidak mengalami beban, tetapi bersyukur dan mengalami berkat seperti keledai itu. Maka Yesus memanggul salib yang dengan penuh syukur dan sukacita sebagai suatu persembahan yang layak pada Allah. Saat menyaksikan begitu banyak orang mengalami hidup terbebani oleh tugas dan tanggung jawabnya sendiri, bahkan seringkali lebih terbebani oleh
apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya, tetapi justru membebani hidupnya, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dan belajar darinya bagaimana ia sendiri dengan lemah lembut dan rendah hati tampil sebagai raja pembawa damai yang memikul salib, bukan sebagai beban tetapi korban syukur yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang kecil, yaitu mereka yang hatinya dan budinya terbuka pada karya Roh Kudus, pada pewartaan Tuhan sendiri. Yesus memanggil kita untuk mengemban suatu perutusan tertentu yang unik bagi kita masing-masing. Ibarat menempatkan kuk atau gandar yang cocok, yang dibuat secara khusus, customized untuk masing-masing, bagaikan palang kayu yang dipasang pada leher atau tengkuk hewan menarik. Bisa lembu, bisa kerbau atau sapi. Alat ini berfungsi untuk menyatukan 2 ekor hewan penarik agar mereka dapat berjalan bersama-sama dan membagi beban berat saat menarik bajak atau gerobak. Maka agar efektif dan efisien hingga bajak dan gerobak menjadi ringan, gandar atau kuk itu diukur sedemikian rupa dan dibuat sesuai dengan bentuk leher masing-masing hewan penarik, hingga binatang itu merasa lebih ringan, aman, dan nyaman. Pada zaman Yesus, kuk itu juga dibuat. Ada kuk yang dijual berdasarkan ukuran, ada juga kuk yang dibuat atau gandar yang dibuat berdasarkan permintaan para pemilik binatang itu, supaya binatang-binatang bekerja lebih efektif, lebih efisien, menarik beban entah bajak, entah gerobak dengan sangat luar biasa. Lebih dari itu, Yesus juga mengajak kita untuk tidak membawa gerobak tugas atau menarik bajak tanggung jawab sendiri hingga kita merasa berat, tetapi membawanya dengan Yesus yang rela menjadi teman, partner dalam memikul tugas dan tanggung jawab, hingga seberat apapun tugas dan tanggung jawab kita menjadi ringan. Yesus berkata, terimalah kuk, pikulah kuk gandar, sebab gandarku adalah ringan. Kenapa ringan? Karena dibuat berdasarkan ukuran kita, leher tanggung jawab kita, leher kemampuan kita. Sehingga, dan kalau ada gandar, kita tidak pernah menarik seorang diri, tetapi menarik dengan partner. Siapakah partnernya? Yesus sendiri. Yesus menyediakan diri sebagai partner. Ketika 2 murid Emmaus menanggung beban berat, stres, sedih, kecewa, putus asa, pulang ke Emmaus, dalam perjalanan 2 orang Emmaus, sebagai satu pribadi yang sungguh-sungguh sedang mengalami down, jatuh, datanglah Yesus menemani perjalanan. Mereka berjalan bersama sehingga sampai ke desa tak terasa bersama-sama bercerita. Itulah Yesus yang menyediakan diri menjadi partner hidup kita, yang menarik, yang bersama-sama menarik beban, memanggul tugas dan tanggung jawab, dan meletakkan luar biasa gandar satu leher punggung pundak kita, yang satu lagi di leher dan pundak Yesus, dan ditariklah di poros tengah kayu untuk menarik bajak tanggung jawab ataupun gerobak tugas-tugas kita. Dalam kitab suci, gandar sering menjadi metafor yang melambangkan ikatan sebuah komitmen dan tanggung jawab kita. Dalam kebersamaan, dengan semangat kebersamaan itulah kita diajak untuk selalu menarik bajak bersama-sama. Dan percayalah, Tuhanlah yang menyediakan diri untuk bersama-sama menanggung tugas dan tanggung jawab. Di atas altar ini tertulis ajakan, marilah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung berat. Yang mengundang kita untuk mempersilahkan Yesus
menjadi rekan perjalanan dalam memikul tugas dan tanggung jawab, serta mewujudkan iman dan komitmen sehingga seberat apapun tugas dan tanggung jawab itu, kita panggul dengan penuh sukarela dan sukacita sebagai kurban syukur kepada Allah. Itulah kasih seorang ibu yang dengan susah payah mengandung anak 9 bulan dan melahirkan anaknya. Itulah juga kasih seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya. Itulah kasih seorang sahabat yang mati-matian membantu temannya yang sedang berada dalam kesusahan. Itulah Tuhan yang selalu hadir di tengah perjalanan kita ketika kita mengalami kesulitan melalui bantuan-bantuan orang lain. Lebih dari itu, Tuhan juga mengajak, janganlah mengangkat beban yang tidak perlu. Pernah pada suatu hari saya melihat ketika check-in ada orang yang membawa bagasi overweight dan dia harus membayar yang luar biasa, tapi dia tidak mau, akhirnya disuruh mengeluarkan. Dan ketika mengeluarkan, saya melihat ternyata ada botol minuman plastik yang luar biasa, 1,5 liter, beberapa botol dimasukkan ke sana untuk bekal perjalanan entah di mana. Akhirnya dikeluarkan dan ditinggal hingga beban itu sampai. Kadang-kadang kita membawa beban yang tidak berat. Anak-anak sekolah membawa ransel yang berat-berat. Apakah semua itu digunakan? Kita membawa barang-barang yang kadang-kadang tidak digunakan, dibawa kemana-mana, tidak dipakai juga. Itulah kadang-kadang kita membawa sesuatu yang tidak kita butuhkan, yang tidak diperlukan, malah memberatkan hidup kita, mengganggu perjalanan kita. Seorang yang overthinking, yang selalu merasa berpikiran negatif, yang sebetulnya tidak terjadi apa-apa dan berpikiran negatif, itu menjadi beban yang sebetulnya bukanlah beban yang harus kita tanggung. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab sekali lagi yang pas dan pantas untuk masing-masing kita. Sepertinya Yesus itu adalah tukang kayu yang selalu menyediakan diri untuk membuat gandar sesuai dengan pesanan. Seperti seorang penjahit yang membuatkan baju seperti apa yang badan kita. Kita bisa membeli baju berdasarkan ukuran S, M, X, XXX, XXX, dan ada yang X-nya lagi lebih banyak, ada. Tapi ada juga yang customize, yang lebih nyaman untuk kita. Nah, Tuhan itu memberikan tugas dan tanggung jawab pada kita, customize. Apa yang cocok, apa yang sesuai dengan kita. Saat kita memikul tugas dan tanggung jawab bersama Yesus yang bersedia menjadi rekan perjalanan hidup kita, dan dengan menggunakan cara pandang Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, membiarkan Roh Allah bekerja, bagaimana Ia memanggul salib yang berat, kita pun akan menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan sukarela dan sukacita, karena setiap karya dan kerja keras dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita ternyata adalah sebuah korban syukur kepada Allah dan anugerah yang pantas kita syukuri karena Allah mempercayakannya kepada kita. Mari kita persilahkan datang kepada Yesus yang mengundang kita untuk menjadikan Yesus partner hidup dan menggunakan cara pandang Yesus dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Sehingga setiap tugas dan tanggung jawab kita wujudkan dengan penuh sukacita. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai korban syukur pada Allah. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kehidupan itu berat dan melelahkan. Kehidupan itu berat dan melelahkan. Kalau kita melihat dengan jujur ke dalam diri kita maupun sekitar kita, melihatnya dengan jujur ya, kehidupan memang ada sukanya, ada senangnya, ada happy-happynya, ada sesuatu yang membuat hati berbunga-bunga,
Namun kalau kita lihat dalam garis panjang, kehidupan ternyata berat dan sering melelahkan jiwa kita. Itu kalau dilihat dengan kacamata yang benar-benar sejujur-jujurnya. Namun beratnya kehidupan dan melelahkannya kehidupan bukan pertama-tama karena memang demikian, tetapi karena beberapa orang ingin mengontrol semua hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Biasanya makin kita pengen pegang kendali terhadap semua aspek dalam hidup kita, biasanya makin terasa lelah. Karena kita pengen pegang kendali semuanya, semua harus berada di bawah kendali kita. Ini harus bisa saya selesaikan, itu saya selesaikan, ini saya selesaikan. Saya menguasai semua. Keadaan seperti itu membuat hidup makin terasa melelahkan. Lalu apakah ada caranya? Ternyata ada. Injil hari ini memberi kita suatu cara yang diajarkan oleh guru baginda junjungan kita, Tuhan kita. Justru caranya adalah memikul gandar atau kuk yang diberikan. Maka ketika Tuhan memberikan firman kepada kita, pikulah gandar. Gandar atau kuk itu apa? Ini gambaran saudara-saudari. Gandar atau kuk kalau orang zaman sekarang mungkin nggak terlalu lagi paham. Tapi kalau orang yang agak zaman dulu atau hidup di kampung biasanya ngerti gandar atau kuk. Gandar atau kuk itu suatu palang kayu yang diletakkan pada leher lembu atau leher binatang beban tertentu. Itu maksudnya. Sebelah ada lembu kalau nggak diberi gandar dia bergerak bebas semaunya sendiri. Kalau diberi gandar, ini kayu yang palang di lehernya itu biasanya akan dikendalikan oleh orang, entah untuk mengangkut sesuatu, menarik gerobak dan seterusnya. Pendek kata, kalau diberi gandar kemudian dikendalikan mengikuti arah kemana orang pemilik lembu itu mengarahkan. Jadi ini caranya rupanya supaya hidup tidak terlalu berat dan tidak terlalu melelahkan. Justru menerima gandar atau menerima kuk, ini gambarannya seperti lembu yang dituntun ke sana kemari bukan karena maunya sendiri. Kadang-kadang di dalam beberapa aspek dalam hidup kita justru kita perlu menerima apa yang terjadi, bagaimana kehidupan mau mengarahkan, seperti lembu yang menerima gandar atau kuk diarahkan ke sana ke sini, bukan melawannya. Ini bagikan seperti kalau orang berenang di arus yang kuat. Orang kalau berenang di arus yang kuat melawannya pasti mati. Orang kalau berenang dalam arus yang kuat melawannya pasti meninggal dunia. Orang kalau di arus yang kuat melawannya pasti tidak akan bertahan. Satu-satunya cara bertahan di arus yang kuat adalah mengikuti arus itu mengalir kemana, sambil perlahan-lahan sampai di pinggir, di tepian dan selamat karena bisa bebas dari arus yang kuat itu. Begitulah dalam kehidupan. Oleh sebab itu saudara-saudari, di dalam menjalani kehidupan ini yang kadang lelah, yang kadang berat, kita perlu bisa membedakan hal-hal mana yang bisa saya kendalikan, hal-hal mana yang bisa benar-benar ada di tangan saya, hal-hal mana yang sebenarnya tidak ada benar di tangan saya dan tidak bisa kita kendalikan, hanya dapat kuterima seperti seekor lembu yang menerima kuk. Kemana kehidupan mau mengarahkan, saya ikut dan terima dengan satu semangat yang disebut lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati artinya mengikuti saja kemana. Di saat-saat tertentu ketika hidup terasa berat, kemampuan membedakan ini dalam kendaliku, yang ini tidak penting sekali, supaya dapat mengambil sikap sehingga tidak terasa berat dan tidak terasa melelahkan. Ada dua sikap yang perlu dipelajari. Yang pertama lemah lembut, yang kedua rendah hati. Saya mulai dari yang kedua. Rendah hati artinya mengikuti. Saat ini kehidupan mungkin terasa menekan bagi hidupku, aku ikut kemana kehidupan ini mau mengarahkan. Itu namanya rendah hati, seperti lembu yang diberi gandar atau kuk tadi. Sementara lemah lembut ini sikap empati kalau dalam bahasa sekarang. Sikap empati, lemah lembut artinya tidak hanya aku yang lelah,
dan berat. Lemah lembut artinya dalam hati mengatakan tidak hanya aku yang hidupnya lelah dan berat, orang-orang lain mengalami hal yang sama meskipun berbeda bentuknya, karena kelelahan dalam hidup berbeda-beda. Ada yang letih lesu, ada yang berbeban berat. Ini dua hal yang berbeda. Berbeban berat ini artinya fisik, mungkin orang dihajar fisiknya, harus bekerja banting tulang, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, namanya beban berat fisik yang didera. Tapi ada letih lesu, mungkin fisiknya nggak lelah tapi mentalnya lelah, ini namanya letih lesu. Maka Tuhan tadi menyebut dua hal, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu, mentalnya berat. Yang kedua, berbeban berat, fisiknya berat. Kuncinya mengikuti caranya Yesus Kristus. Kadang perlu ikut. Ini dicontohkan langsung oleh Sang Kristus. Lihat salib itu. Di saat-saat tertentu dalam kehidupan beliau, ada hal-hal yang ada di dalam kendali. Ada penyakit, pergi, penyakit sembuh. Ada setan, pergi, setan pergi. Ada gelombang di danau, diam dan tenang, diam dan tenang. Tapi di saat tertentu ketika beliau digiring lewat jalan salib di Golgota, kehidupan harus menimpa dia, mengikuti apa terjadi. Itu seperti lembu yang diberi gandar atau kuk. Yesus Kristus mendahului kita. Itu kuncinya supaya hidup tidak terasa berat. Bagian terakhir, justru karena hidup kadang berat dan melelahkan, kita perlu juga bersikap lemah lembut. Artinya kepada orang lain, bahwa yang menderita tidak hanya saya, yang berat tidak hanya diriku, yang menanggung ini tidak hanya diriku. Maka tak bisa kita mengatakan kepada orang lain, ah cuma gitu saja, ah gitu doang. Gak bisa kita mengatakan begitu, sebab justru semangat lemah lembut kepada yang lain ini saling mendukung di tengah kelelahan. Selain kekuatan dari Tuhan yang datang kepada kita, kekuatan dari rekan sesama perjalanan, entah suami, entah istri, entah teman, entah sahabat, dengan sikap lemah lembut, itulah yang menguatkan. Hidup kadang lelah dan berat, tapi mari saling bersikap lemah lembut untuk saling meringankannya. Shalom alaikum.